Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadhani Mubarak dengan akhiran NIM 035 dari R002. Ini saya ingin membuat video tata cara penyelenggaraan jenazah dari awal hingga akhir. Yang pertama, jika jenazah itu baru meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menutup mata jenazah, lalu kita mendoakan kebaikan untuk jenazah, lalu menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain, lalu mengasihkan jenazah, dan setelah itu memberikan kepada keluarga dan kerabat, memberitahu keluarga. Nah, ketika jenazah itu, lalu selanjutnya itu kita memandikan jenazah. Memandikan jenazah ini, kita itu harus mempersiapkan tempat, yang mana tempat itu harus tertutup dan tidak bisa tertutup kiri, kanan, depan, belakang, dan atas. Baiknya atas juga ditutup. Nah, setelah menutup pintu, kita juga harus mempersiapkan air, yang dimana di dalamnya itu ada air mutlak, ada air wangi-wangian, ada air suci. Nah, itulah dan air 9 air bidara atau air 9 butir 9. Nah, setelah selesai semuanya, lalu kita membawa mayat ke tempat pemandian. Setelah sampai di tempat pemandian, kita itu menaruh mayat di tempat yang telah disediakan, lalu sambil membuka seluruh pakaian yang masih menempel. Ketika itu, nah, sudah itu, nanti kita mandikan. Sebelum memandikan itu, kita membersihkan tubuh mayat dengan membersihkan seperti kuku-kukunya, membersihkan lubang hidung, lubang telinga, dan lubang kemaluan atau duburnya. Setelah itu, sambil membersihkan dubur, kita sambil mengurut-ngurut bagian sini ya, sampai ke dubur secara perlahan. Setelah itu baru kita bersihkan, namun kotoran pada tubuh mayat itu masih keluar, kita ambil segenggam kapas, kita basahin, lalu kita sumbat ke kemaluan mayat atau ke duburnya. Setelah selesai, kita baru bisa mulai memandikan. Pertama itu kita wudukkan mayat terlebih dahulu. Setelah diwudukkan, kita memandikan mayat, memandikan mandi wajib. Bisa juga melaksanakan mandi wajib. Setelah itu, lalu kita mandikan mayatnya. Pertama itu kita mulai dari sisi kanan. Nah, kita siram sisi kanannya dengan air mutlak dulu, kita siram kiri, siram kanan. Setelah itu, lalu kita siram juga dengan air sabun atau air bidara. Nah, seperti itu juga sebelah kanan, sebelah kiri, lalu sehingga merata ke seluruh tubuh mayat. Setelah itu kita membilas dengan air bersih dan mengeringkannya dengan kita lap dengan kain kering atau handuk. Nah, setelah selesai memandikan, kita bawa mayat kembali ke dalam. Oke, kita pakaikan pakaian dalamnya. Nah, ikut cara membuat kain kafan atau membuat baju-bajuan mayat. Nah, ini cara membuat baju mayat. Ketika kita sudah mendapatkan kain kafan seperti ini medianya saya menggunakan kertas. Kita lipat seperti ini, lipat dua, lipat sini lagi, lipat lagi sini, lalu sini, lalu kita potong sekitar ikuti kuku baik, potong sini. Nah, setelah seperti ini kan sudah terbentuk nih lehernya, kita turunkan. Nih,
tali yang terpisah adalah dari kepala, bahu, pinggang, Ini bagian depannya nih, yes. dan bagian bawah. Bagian depannya ini lebih besar nih. Itu saja penjelasannya. Nah, lalu ini kita membuat dengan bajunya. Lanjutkan untuk pembuatan baju dan rangan. Nih, baju yang akan digunakan oleh mayit. Oke, setelah membuat bajunya itu kita membuatkan juga kain sorban. Sorban itu tidak perlu menggunakan kain yang banyak. Untuk ukurannya itu kita menyesuaikan dengan kondisi tubuh mayit. Jika mayitnya kita ukur dan kita lebihkan, untuk mengukurnya kita lebihkan, ukur dari sini bahu sampai ke lutut, sekitar lutut atau pinggang. Nah itu, nah ini membuat sorbannya dilipat seperti pramuka bertecak. Setelah itu kita juga harus mempersiapkan pakaian dalamnya, tahanan dalam negeri. Selesai dilipat menjadi dua. Pertahanan dalam negeri. Setelah menjadi dua pertahanan, saya akan menggunting baju sesuai pola seperti baju kelas masai. Ini kita mulai dari bawah. Jika nah, selanjutnya kita membuat pakaian dalam ini seperti ini, kita lipat dua ini, terus kita lipat lagi. Nah, setelah gini kita ambil yang bagian sininya, kita gunting sehingga membentuk pakaian dalam. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ya, lalu kita buat talinya. Nih, jadilah pakaian dalamnya, ini tali untuk pengikatnya. Nah, setelah itu kita juga harus mempersiapkan sarung, kain sarung. Kain sarung itu kita ukur menyesuaikan dengan besar tubuh mayit. Ini kurang lebih ya. Lalu kita juga mempersiapkan 3 lembar kain kafan untuk membungkusnya. Anggap saja ini ya. Ini jadi 3 nih lebar. Oke. Setelah itu kita pakaikan, usahakan pemakaian celana dalam ini ketika berada di tempat pemandian. Setelah itu, setelah kita pakaikan ini, lalu kita bawa jenazah ke dalam rumah atau tempat mengkafani. Nah, yang pertama itu kain kafan ini kita bentuk seperti kipas, sehingga bisa membungkus seluruh tubuh mayat intinya. Setelah memakaikan itu, kita pakaikan bajunya, pasangkan baju ini ke tubuh mayit, lalu kita pasangkan juga sorban ke kepala mayit. Ketika ini sebelum ditaruh di atas kain kafan 3 lapis ini, kita kasihkan seperti kapas, wangi-wangian seperti wangi-wangian seperti daun wangi-wangian. Nah, setelah itu kita letakkan mayitnya, lalu kita pasangkan baju, kita pasangkan sorbannya, kita pasangkan kain ini juga, kain sarungnya. Nah, setelah itu kita bungkus tubuh mayit tersebut. Bungkusnya itu dari kanan terlebih dahulu, lalu setelah rapi itu kita dari kiri. Setelah menutup rapat semuanya, kita ikat menggunakan tali yang telah kita sediakan. Tadi kita juga sudah membuat talinya, kita ikat. Setelah kita ikat layaknya seperti pocong itu, lalu selesailah proses mengkafani. Selanjutnya kita proses menguburkan. Nah, menguburkan kita bawa ke kuburan, sampainya kita sholatkan terlebih dahulu. Setelah kita sholatkan, setelah kita kafani itu kita mensolatkan jenazah. Setelah kita sholatkan,
kita lanjut menguburkan. Setelah sampainya di tempat kuburan, kita letakkan mayat itu menghadap ke dinding. Kita buka sedikit bagian mukanya, kita buka, kita ciumkan si mayat ini, kita hadapkan, condongkan seperti ini, biasanya mereng seperti ini dinding ini tanahnya, kita tempelkan sini muka mayatnya, lalu kita ganjal bagian belakangnya memakai bantalan yang telah kita buat dari tanah supaya tidak berbalik. Setelah itu kita kasih papan agar ketika menimbun itu tidak langsung mengenai mayat, tanah itu tidak langsung mengenai mayat, tapi ada menghalangnya papan. Setelah itu kita timbun. Selesailah proses mengurus jenazah dari awal tadi. Yang pertama kita itu membersihkan mayat, memandikan, lalu juga kita mengkafani, membuat pakaian mayat atau membuatkan kafan, perlengkapan-perlengkapannya segala macam. Lalu kita juga lalu bawa tempat sholat, lalu menguburkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.